Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya, para pemirsa di seluruh Indonesia yang saya cintai. Semua masyarakat di seluruh Indonesia adalah saudara saya yang saya cintai. Ini saya mengungkapkan review dikarenakan saya 3 hari hunting ini dengan habis-habisan dan sangat lelah, dan sekarang masih kena flu, meriang dan demam. Dari wilayah Bojonegoro, dari wilayah Padangan, dari wilayah Ngawi, dari wilayah Blora, Cepu, saya pontang-panting ke gunung dan sungai sempalan-sempalan, yang mana sungai tersebut banyak mengandung benda-benda yang bersejarah, tinggalan nenek moyang kita yang kita ungkap pada malam ini, pada hari ini. Tinggalan yang luar biasa sekali, baik itu sejarah dari masa purba sebelum Masehi sampai masa yang sudah Masehi, yaitu kerajaan dan sebagainya. Sebelum Masehi pun ada beberapa waktu ditinggali oleh beberapa walaupun belum membentuk kerajaan, tapi beberapa suku, yang mana peninggalan-peninggalan itu alhamdulillah saya temukan, saya sisir mulai wilayah tersebut, yaitu Bojonegoro, Padangan, Cepu, dan Blora, dan sampai Ngawi. Banyak sekali fosil yang tidak bisa saya pertontonkan di sini. Luar biasa, fosil-fosil ini umurnya sudah bukan lagi ribuan, bukan lagi ratusan ribu, bahkan jutaan tahun. Nah, ini patut sebagai pembelajaran bagi bangsa kita yang mana belum mengerti fosil benda bersejarah milik bangsa kita, yang mana fosil-fosil itu tinggal di wilayah Nusantara yang sangat luar biasa masa lalu. Pohonnya lebat luar biasa, hutannya juga lebat, ada binatang bermacam-macam luar biasa. Perkiraan orang luar mungkin berbeda sama saya, ya kita ada argumentasi tersendiri, walaupun secara empiris saya juga punya bukti-bukti jejak sejarah bahwa di bangsa kita ada peninggalan dinosaurus dan binatang-binatang purba. Selain gajah purba yang disebut mamut yang terkenal, itu banyak benda-benda lain prasejarah, benda-benda sejarah kuno, benda-benda tinggalan dinosaurus itu masih ada di sekitar situ, maupun lebih jauh lagi masih ada. Hanya kita yang hidup di hutan terus-menerus untuk menggali, membuktikan sejarah ini. Kita membuktikan secara bukti nyata seperti ini, pemirsa. Ini banyak keong-keong seperti ini, udah masanya bukan ratusan ribu, bisa jutaan tahun. Nah, ini seperti ini keong-keong ini, dan sangat berat sekali. Seperti ini mungkin masih berapa juta tahun. Seperti ini sudah sangat panjang. Seperti ini keong bentuknya aneh. Nah, ini kayak jenis kerang ya, tapi ini masa purba sebesar ini. Biasanya di pesisir laut kecil-kecil sekali, ini sangat besar sekali dibandingkan ini. Di samping itu peninggalan-peninggalan seperti ini masih berserakan. Seperti ini gajah purba zaman dulu, ini masih giginya komplit. Seperti ini, pemirsa.
Nah, ini juga baliknya. Nah, ini nancap di Padas, jadi saya menyisir area-area Padas, area pinggiran Bengawan dan sungai-sungai di gunung. Jadi saya merantau ke gunung, hutan berapa hari ini untuk mengungkap sejarah bangsa kita yang luar biasa dan sangat indah, sangat kita cintai. Nah, ini tembikar-tembikar, juga keramik-keramik kuno yang saya temukan berserakan. Banyak yang seperti ini, banyak. Jadi sudah pecah-pecah dan tidak utuh. Ini ada beberapa yang agak utuh. Kita ambil untuk bukti bahwa benda tersebut di Nusantara untuk mengungkapkan kebesaran nenek moyang kita. Seperti ini dari terakota, tapi jenis terakota yang keras. Seperti ini pemirsa. Nah, di pantatnya bisa dilihat bahwa ini di perengan nancap, ini dibersihkan sulit. Mungkin kalau disikat keras dengan bahan-bahan, tapi rusak nanti bodinya. Lah, ini kita bersihkan secukupnya, ya hasilnya gini. Kita dengan sabun kita bersihkan, hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita kasih benda yang lebih keras, mungkin sitron atau apa, mungkin HCl, lah ini rusak nanti. Nah, seperti ini tetap nempel matina-matinanya. Jadi banyak keramik yang cantik-cantik seperti ini, tinggalan bangsa kita masa lalu yang ada pendatang dari baik dari asing, tukar menukar budaya maupun ilmu. Lah, ini terjadi transaksi di Nusantara kita, ini bukti. Nah, kalau yang seperti ini, fosil-fosil ini peninggalan luar biasa sekali. Nah, ini jadi ini yang tidak saya ambil ribuan seperti ini, keong-keong gini ribuan. Nah, ini berserakan. Lah, ini banyak yang besar seperti ini, banyak juga. Nah, ini kekayaan bangsa kita, patut kita banggakan. Jangan sampai kita sinis. Banyak anak-anak yang belum mengerti, sinis, dikira peninggalan kita ini kecil, padahal sangat besar. Nah, ini cawan-cawan gini cantik, masih agak utuh, lumayan. Ini alhamdulillah. Ini seladon ya. Ini seladon gini biasanya, oh anti racun, bukan. Maksudnya anti racun bukan seperti itu. Jika lo racun nempel ke sini, ini berubah warna seladonnya ini. Oh, ini ada racun. Nah, ini raja tahu mau diracun. Nah, seperti itu kisahnya. Bukan benda keramik ada yang anti racun, bukan seperti itu. Itu salah dalam pemahaman. Kebanyakan itu yang terlibat unsur mistis. Jadi keramik-keramik ini tidak ada unsur mistis, pakai logika semua. Jadi ini kalau kena racun dia berubah warna. Tahu bahwa ini sang raja atau anggota kerajaan mau diracun si fulan yang menyuguhkan minumannya. Ah, lantas diambil tindakan. Nah, seperti ini seladonnya ini bisa dilihat. Ini yang katanya anti racun, padahal bukan anti racun yang terus diracun racunnya hilang. Gimana racun bisa menguap? Coba di logika. Kan bukan terus racun taruh sini menguap hilang. Ya tidak mungkin, tidak logika. Ya, kita logikakan ini kena racun, arsenik atau sebagainya, dia berubah mempengaruhi tekstur keramik ini. Nah, disitulah ketemu kalau mau diracun. Ini sebuah kendi minum obat. Ini untuk minum kalau di kamar apa seperti ini, bentuknya kayak keong seperti ini. Atas saya sisir di pinggiran sungai-sungai sempalan, ternyata di situ ada peninggalan pusaka Mojopahit yang luar biasa sekali seperti ini. Pemirsa,
Ini betul-betul luar biasa pemirsa. Nah, ini ada gandiknya atau supit urang istilahnya, atau bisa disebut kayak lambe gajah. Tapi alhamdulillah ini tidak putus. Karena apa? Dia lempeng, nyangsang, terus ketimbul lumpur, sehingga kena arus derasnya sungai tetap dia seperti ini. Ini masih utuh, ini Majapahit, tapi insya Allah ini di dalamnya sangat bagus ya, walaupun mungkin kalau dikupas ada kripis-kripis, tapi itu normal. Nah, ini benda yang asli seperti ini utuh ya. Orang kadang belum hunting atau tidak pernah hunting, dia ngomentari kok bisa utuh. Ini padahal kalau dikupas ya enggak utuh, ada keripis, tapi kok bisa enggak putus. Lah, ini benda kuat, sedang keramik aja seperti ini utuh, gimana bisa utuh? Lah, Anda hunting dulu, letaknya di mana, ketimbun apa, ketimbun pasir atau ketimbun geragal, ketimbun batu besar, ya pecah. Walaupun besi yang kuat gini ya tetap putus. Nah, kalau dia masuk ke tempat lahar yang lembut, sendemen yang lembut, di situ dia kekunci. Di sini tidak bisa kintir, tidak bisa pergi walaupun ratusan tahun, tak kekunci kuat. Nah, ini butuh selam terus diambil seperti ini, butuh kekuatan khusus untuk ngambil benda-benda seperti ini. Nah, ini luar biasa, pembikinan luar biasa. Mojopahit sudah merantau ke seluruh Nusantara, otomatis kalau di Ngawi maupun Jawa Tengah banyak peninggalan, Jawa Barat pun ada peninggalan Majapahit. Jadi di logika aja, Mojopahit peninggalan dimanapun ada. Bahkan di Malaysia, saya berburu di Malaysia, di situ ada peninggalan manik-manik Mojopahit, pusaka Mojopahit, gobok Mojopahit ada, juga uang sandi ada Mojopahit. Itu pemirsa. Jadi jangan dikira Mojopahit hanya di lingkungan Jawa Timur, tidak, sampai kemana-mana. Baik Sriwijaya pun gitu, sampai kemana-mana. Sriwijaya cuman di Sumatera aja, bukan. Sriwijaya bisa sampai ke luar negeri juga, ke Filipina ada peninggalan Sriwijaya, di Jawa sini ya ada. Nah, terus dapat lagi, alhamdulillah dapat seperti ini. Ini emas pemirsa. Nah, emas disertai pataka seperti ini. Ini ada untir-untiran seperti ini. Ini bukan dari Mojopahit, ini sudah lebih tua, dari Kanjuruhan. Nah, seperti ini. Lantas diwariskan ke Singosari, mirip-mirip seperti tombak, tapi ini pataka. Lihat noknya ini sama ini, sama ini, sama ini. Nah, terus lihat hiasan-hiasan ini, profil yang di tengah ini. Nah, ini baliknya. Ini profil-profil yang identik dengan Kanjuruhan. Seperti ini pemirsa. Profil ini tengah, dibalik gini ada, terus dari sisi kiri kanan ini bisa dilihat. Terus di sini profil-profil gini identik dari Kanjuruhan. Bisa pemahaman gimana? Anda harus ke candi-candi, sering ke candi. Oh, ini candi dari Kanjuruhan. Oh, ini candi motif-motif terpengaruh Singosari, tapi dia zaman apa? Mojopahit. Nah, ada seperti di Blitar itu ada candi padahal dari Mojopahit, tapi motifnya masih sangat kuat pengaruh dari Singosari, padahal candinya Majapahit. Nah, seperti ini. Lihat seperti ini, sangat indah dan sangat cantik. Dan walaupun mungkin ini ada kelihatan kurang utuh, tapi ini besi tempaan yang luar biasa sekali.
sangat khusus sekali, dari cahaya meteornya khusus, maka dia diberikan mendak seperti ini emas. Gimana masuknya emasnya? Nah, ini kalau dibahas rumit. Kalau dari atas apa ya mungkin, kan tidak mungkin. Nah, ini kecil. Kalau dari sini ini ada untiran, pasti ini rusak. Nah, itu kehebatan empu-empu kita. Jadi pemasangan ini khusus, bisa dilihat dari bawah ini. Nah, seperti ini. Ini luar biasa Pataka. Terus ada lagi saya dapat ini di wilayah lebih ke Jawa Tengah ya, lebih jauh daripada ini apa ke Ngawi. Ini masih jurusan Cepu Bloro. Nah, ini dapat seperti ini keindahannya, senjata yang sangat indah, seakan-akan ini Omyang Jimbe miripnya, ini kiri kanan, padahal bukan. Ini jenisnya Pataka. Ini juga mendaknya emas pemirsa. Di mendak ini emas, juga dipelintir juga. Cuma ini zamannya karena ini sisinya lebar seperti ini. Ini dari Medang Kamulan. Dan ininya pipih seperti ini. Ini antiknya luar biasa. Medang Kamulan sudah bikin seperti ini. Jadi seakan-akan kayak damar murub. Kayak damar murub. Ini menuju ke atas, menuju jenjang yang tertinggi, tidak tertundukkan, istilahnya mereka punya pakem gitu. Ini tidak tertundukkan, jadi sekali melaju suatu jabatan raja tidak bisa runtuh. Ibaratnya gitu. Dan di sini ada nok-nokan seperti ini. Jadi ini panjang ini kayunya ini. Ini hebat nih, bisa bikin look seperti ini. Jadi di sejarah bangsa kita yang belum tercatat itu banyak pemirsa. Ada yang sudah tercatat, oh ini pakem gini, ini pakem gini, ini sudah tercatat. Yang belum tercatat yo masih ribuan belum ketemu. Atas gini ada yang nyatat, silakan. Jadi banyak ribuan pusaka di bangsa kita ini belum tercatat. Misalnya di NTB ketemu macam-macam pusaka di NTB. Lah ini ada lung-lungannya lubang gini, ada jalan air. Nah, kalau orang nyebut jalan darah, bukan, ini jalan air, jalan menuju Singasana. Nah, seperti ini pemirsa, cantiknya luar biasa. Dan mendaknya ini lebih rumit, dia mempunyai variasi yang rumit, mendak emasnya seperti ini. Nih dari Medang Kamulan yang cantik. Ini pemirsa, jadi banyak benda-benda yang di bangsa kita belum terbahas di buku. Yang di buku ini sudah ditemukan, lantas dicatat. Kalau belum ditemukan, seperti fosil gini belum ditemukan, baru saya temukan, belum bisa dicatat. Seperti itu. Jadi pembelajaran bagi para pemirsa maupun para sejarawan. Jadi benda apapun yang belum tercatat, misalnya benda itu di dalam lingkungan megalitikum ketemu apa, benda yang sangat aneh, yang kedepannya nanti terungkap bahwa itu benda itu luar biasa, ternyata belum tercatat di sejarah bangsa kita. Wah, masa ada benda seperti itu? Ini kan bikinan zaman modern. Nanti ketemu di zaman megalitikum lebih dahsyat lagi itu kalau digali. Banyak benda-benda yang wah luar biasa di dalamnya yang belum diungkapkan. Cuma mungkin sekarang masih digali, diteruskan lagi supaya lebih akurasinya tepat dan pembahasannya tepat pada zaman apa, lebih jauh daripada bangsa Mesir maupun bangsa
Romawi kuno maupun Mesir kuno maupun bangsa Tionghoa zaman dulu, ini lebih tua megalitikum. Terus benda sejarah lagi yang saya temukan seperti ini pemirsa. Ini yang aneh, ini belum tercatat pemirsa. Ini sebuah fosil yang luar biasa anehnya. Ini apa? Nah, kayak yuyu ya, yuyu, tapi dia punya kaki banyak. Lah, ini kaki-kaki. Ini fosil pemirsa. Dibalik pun fosil. Nah, seperti ini. Ini luar biasa. Belum ada yuyu seperti ini di zaman sekarang. Supitnya juga khas. Ini masa purba pemirsa. Ini belum tercatat pada buku sejarah bangsa kita. Bahkan mungkin dunia belum mengerti yuyu seperti ini. Ini kehebatan peninggalan bangsa kita, ada jenis yuyu bisa dekat di syuting. Ini betul-betul yuyu yang prasejarah sekali. Ini saya temukan seperti ini fosil-fosil, banyak, indah-indah, cantik-cantik. Saya sangat cinta sekali. Jangan sampai fosil-fosil ini gopil istilahnya, terantuk, kebentur, nah seperti itu. Nah, ini lagi ada yuyu seperti ini. Ini sudah lebih kuno lagi, seperti ini pemirsa. Loh, ini seperti tadi dan sangat indah sekali yuyu. Ini, wah, saya cinta sekali. Oh, kenapa? Binatang saya cintai. Loh, semua saya cintai. Ini ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Allah. Dan peninggalan prasejarah yang sulit kita cari pada zaman sekarang. Terus ini umurnya sudah jutaan tahun. Ini berat pemirsa, berat sekali yuyu ini. Nah, kepiting orang-orang bilang bisa menjadi fosil kayak batu gini, umurnya jutaan tahun pemirsa. Coba berjuta tahun membatu seperti ini, apa kita tidak kagum? Bangsa kita Indonesia hebat. Nah itu pemirsa. Jadi sekali lagi, jangan suka meremehkan bangsa kita yang hebat. Wahai anak muda, tolong dicermati ini. Bangsa kita banyak rahasia yang belum saya ungkap. Ini yuyu ini jutaan tahun umurnya. Dan ini kristal pemirsa, kalau di center tembus kristal, jadi kayak batu permata. Ini sudah jadi batu permata. Dan di dalamnya ini pemirsa ada mustikonya. Loh, bukan saya musyrik, memang ada. Karena apa? Dia gumpalan dari otak itu saking kerasnya jadi mustika, gumpalan otaknya dia. Seperti di sini. Ini ada kristal warna biru, cantik sekali pemirsa. Ini luar biasa bangsa kita, jangan dinyinyiri anak-anak muda. Kalian ini banggalah punya bangsa yang hebat, kebudayaan yang hebat. Ini belum dicatat sejarah bangsa kita, belum ada bukunya. Seperti itulah, bangga jadi bangsa Indonesia yang pandai, kuat. Dan apa yang kalian sumbangkan pada negara, daripada kalian nyinyir sana, fitnah sini, tak ada guna. Dan di situ Anda sering fitnah, sering membuat sesuatu yang tidak baik, Anda sulit bisa sukses. Dan Anda akan bersifat melawan sesuatu yang baik. Sifat melawan sesuatu yang baik, kalau itu sudah mendarah daging, Anda akan sulit untuk hidup yang baik, untuk sukses yang baik. Kenapa? Karena di situ kalau sifat itu melawan kebaikan, selalu ada kebaikan dilawan. Di situ mendarah daging, Anda akan melawan orang tua. Dikit-dikit orang tua dilawan, dikit-dikit galak. Kalau sudah kebiasaan mendarah daging, otomatis ibu kalian maki, bapak kalian maki. Disitulah Anda dapat celaka. Kalau sudah celaka, Gusti Allah, Tuhan Yang Maha Esa, tidak membuat kalian sukses. Di situ kalian pailit dalam hidup, menikmati rintihan,
di masa tua. Apa untungnya hidup seperti itu? Itu hidup yang konyol. Nah, maka saya memberi petunjuk yang baik. Jadilah bangsa yang berguna, jadilah manusia yang berguna. Bagi siapa? Bagi alam semesta. Saya hunting kemanapun, orang pasti kok selalu dapat banyak. Kalian ikut hunting, seperti murid saya yang baru-baru kemarin, udah dapat pusaka, udah dapat emas. Karena apa? Dia saya didik jangan nyinyir, hati plong, bersih. Hati yang bersih, ya Rahman ya Rohim, itu disayangi Gusti Allah, disayangi Tuhan Maha Esa. Apapun kalian agamanya, ingin baik, ingin sukses, kalian harus melihara mulut, melihara hati, melihara pikiran, jangan kotor. Nah, seperti itu. Jadilah makhluk di dunia bermanfaat bagi alam semesta dan disayangi Tuhan Maha Esa. Itu luar biasa bangsa kita, pusaka-pusakanya luar biasa. Ini saya temukan lagi pemirsa, hebat. Lulu seperti ini pemirsa, Masya Allah. Ini fosil luar biasa, sangat luar biasa. Fosil lebih ajaib lagi, banyak pemirsa. Belum saya bawa, belum saya ungkap. Tunggu tanggal waktunya. Saya bawa Anda sejarah yang mengagumkan. Bangsa kita, bangsa yang besar, bangsa yang hebat, Indonesia hebat. Binatang apa ini pemirsa? Coba, ini tonggeng pemirsa. Tonggeng pembunuh berdarah dingin. Ekornya biasanya mati binatang-binatang. Pisopetnya 2. Ini ekornya. Seperti ini jadi batu pemirsa. Dan di dunia Indonesia lah yang menang nantinya. Dikira hunting itu mudah, tidak mudah pemirsa. Hunting, tapi tidak mudah, ada kemudahan. Gimana bisa mudah? Minta sama yang atas, dipelihara mulut, dipelihara pikiran, jangan suka bohong. Anda bisa, oh ini kok seperti karet, wah bohong. Bisa aja tukang fitnah kok, apapun difitnah, ini karet, ini dibilang karet, lucu. Kenapa? Hatinya sudah kotor, hatinya sudah busuk. Apa? Kemasukan setan. Jangan suka fitnah. Boleh ngeritik, boleh. Nanti kalau ngeritik ini karet, wah mumet Anda. Indonesia banyak orang pinter, ini fosil, tapi Anda bilang karet. Kira-kira yang bodoh siapa? Dan seluruh Indonesia ini fosil. Berarti Anda ada hal yang jelek di hati Anda. Bersihkan hati Anda supaya Anda sukses hidup di dunia, tidak mengganggu bangsa. Sekali lagi, hidup kalian tidak akan sukses. Bukan saya doai, bukan. Ya silakan Anda hidup dengan seperti itu, silakan. Saya tidak maulah melarang-larang, itu hak Anda. Tapi sebagai bangsa dan kalian beragama, pasti paham. Kalau kecuali kalian tidak menghiraukan agama, ya saya angkat tangan lah. Ini fosil ini umurnya berpuluh juta tahun pemirsa. Dan ini raksasa ditemukan. Coba. Dan ini kristal pemirsa. Ini mustikanya luar biasa pemirsa. Di dunia ini yang dicari. Jangan cari hal-hal mistis yang tidak masuk akal. Jenglot dicari. Nanti apa itu? Bathara Durna, Bathara Karang dicari. Bathara Karang, loh, mana ada? Saya itu megang makhluk kecil, hidup, tapi dia orang sesat, kecil memang. Dia orang sesat, bukan, saya tidak namakan itu jenglot atau Bathara Karang, itu orang sesat. Tapi hidup, bukan benda mati ditetesi darah, bukan seperti itu bodoh. Orang-orang bodoh yang mengakali masyarakat. Nggak usah ditetesi, dia mencolot. Apa itu mencolot? Oh, melompat. Ya itu kata admin saya, melompat-lompat. Nah, seperti itu hidup. Matanya ya gitu merah. Ya saya pegang. Dan memang
apa ininya keras badannya, kita petok batu ya tangan saya sakit, batunya pecah. Ya itu yang saya temui di hutan-hutan. Tapi tidak nunggu dikeceri darah apa dikeceri itu, ya dikeceri darah. Wah itu bohong, itu benda mati. Hidup ada makhluk itu sesat. Ini yang tidak sesat ini loh pemirsa. Ini yang penting, bukan mentingkan gitu. Ini benda bersejarah mengungkapkan bahwa barang-barang kita, benda-benda kita sangat indah, luar biasa pemirsa. Ini wah luar biasa, berjuta-juta tahun. Nah itu pemirsa, kita cintai ya pemirsa. Saya harap dengan amat sangat cintai bangsa kita, jangan sampai tidak. Kalian akan merugi, dan merugikan diri sendiri berarti merugikan bangsa. Cari hal terbaik di diri kalian. Kalian bisanya apa? Gali. Pasti ada, jangan pesimis lah. Jangan pesimis, iri, dengki, syirik, jangan. Tidak zamannya. Orang beragama tidak boleh gitu. Cari hal yang terbaik di diri kita. Saya jamin, bukan saya jamin, pasti dijamin sama Gusti Allah, dijamin Tuhan. Tiap manusia punya khas keahlian, hanya kalian tutup dengan iri dengki sehingga tertutuplah keahlian itu. Karena kuatnya kalian iri, syirik, dengki, di situ makin terpendam keahlian itu. Bahkan kalian yang iri sekali sama manusia lain, kalau saya gali, kalian punya khas yang tersembunyi dan kalian di situ bisa sukses besar. Tapi kalian jerumuskan diri kalian sendiri ke arah syirik, iri dengki, rusak hati kalian. Di situ keahlian itu tertutup dan tertindas makin dalam, seakan-akan sudah berlapis-lapis, sulit bangkit. Nah, untuk menghilangkan itu, stop. Istighfar yang banyak, minta ampun yang banyak, senyum, bersahabat yang banyak. Di situ Anda sukses. Siapa bersahabat dengan banyak, terus di situ murah senyum, di situ pasti sukses. Persahabatan tiap hari, bina persahabatan, persaudaraan, siapapun, kenali yang terbaik. Pikiran yang jelek-jelek dibuang. Di situ kalau makin banyak teman tiap hari, terus di situ menambah wawasan, di situ membawa senyum, kemurahan hati, dan selalu menolong orang, di situ hampir 100% sukses. Oke, para pemirsa, ini saya tidak memperpanjang lagi. Nanti akan saya tunjukkan yang lebih hebat, fosil-fosil dan kebudayaan kita, peninggalan bangsa kita yang sangat tersembunyi. Kalian pasti penasaran, ke depan ini saya tunjukkan. Tidak masuk akal. Di situ kalian akan kaget. Kenapa saya bisa menggali lebih dalam? Kedepannya saya dalam. Saya buka sejarah. Oke, para pemirsa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah kata, salah ucap. Sebagai bangsa yang besar, kalian adalah saudara saya. Oke, para pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam idik-idik, ojo kenal, ojo kenil. Rahayu, rahayu, rahayu.